Oke ya. Nah, posisi full daripada screen, Bapak Ibu bisa tidurkan handphonenya atau posisi pada landscape ya. Jadi HP-nya dimiringkan untuk kemudian bisa melihat layar dalam keadaan penuh ya. Nah, di mana durasi presentasi saya kurang lebih 25 menit sampai 30 menit ya. Tetapi ini ada sesuatu yang penting ya, sesuatu yang kita akan membahas tentang intisari, mengapa aura penting ya, logis dan realistis ya. Maka langsung saja ya, apa itu aura ya? Jadi aura adalah Omniverse Reserve Architecture ya, satu model desain ulang ya daripada berbagai macam konsep-konsep sebelumnya yang keliru ya, semua dibenarkan di aura. Kenapa ya, kita juga harus lihat konteks dunia finansial hari ini dan masalah utamanya apa saja ya. Saya yakin ya teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berada pada Zoom malam hari ini adalah orang-orang yang mungkin juga ya sudah penuh dengan kekecewaan, keraguan ya, karena sudah terlanjur menaruh harapan penuh pada satu platform, tetapi di penghujung jalan atau kadang di tengah jalan ya menjadi patah ya. Nah, untuk itu kita perlu lihat dan kita perlu juga membahas secara jujur dan terbuka apa permasalahannya. Nah, permasalahan yang pertama bahwa sistem finansial tradisional hari ini menghadapi tantangan di mana satu, tidak transparan ya, terlalu terpusat, resiko manipulasi tinggi ya, dunia tidak sepenuhnya milik pengguna ya, profit tidak jelas sumbernya, ini yang paling penting, sering dikemas dalam bahasa bahasa marketing yang ya sekiranya manis untuk mempengaruhi setiap orang ya, dan selalu bergantung pada pihak ketiga. Nah, ini adalah masalahnya ya, sehingga pada bisnis-bisnis sebelumnya ya, pertanyaan orang ada beberapa. Satu ya, kira-kira perusahaan atau ownernya amanah atau tidak ya, sumber profitnya kira-kira ini dibayar dari mana ya, selalu ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, daripada masalah ini tentunya dunia butuh sistem keuangan yang transparan, otomatis dan tidak bisa lagi dimanipulasi. Untungnya ya, semakin maju teknologi blockchain, semakin juga banyak orang cerdas belajar ya, maka kita perlu juga bersyukur bahwa hari ini ya banyak orang atau kita-kita ya itu tidak mudah lagi untuk diperdayai atau ditipu daya. Dan hari ini Ora hadir sebagai satu solusi generasi baru dalam platform turunan blockchain ya. Ora adalah arsitektur keuangan otomatis yang mana? Nah, ini catatan penting ya. Nanti kita bicara standar baku apa yang ada di blockchain yang harus dipenuhi ya, dan kerangka bisnis seperti apa yang sesuai standar daripada blockchain tersebut. Oke. Yang mana Ora adalah arsitektur keuangan otomatis yang mana berjalan 100% dengan smart contract. Nah, pada 100% berjalan pada smart contract ini pun harus clear, karena apa ya, kadang ya kita gampang sekali juga terkena ya tipu daya bahasa smart contract, sementara kita nggak bisa tracing ya smart contract seperti apa yang sesuai standar baku daripada blockchain. Nah, malam ini akan dibuka di sesi yang kedua, itu secara detail akan dibuka di sana ya. Nah, kemudian apa, non custodial ya, jadi dana tetap di wallet pengguna. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini ya, kalau website orang mati atau ada gangguan atau kena serangan DDoS atau apalah dihack atau apa segala macam, bagaimana? Nah, ini tidak perlu khawatir. Orang sangat luar biasa sekali karena sistemnya 100% sudah diserahkan ke publik. Artinya apa? Ketika terjadi itu pun ya, kita pengguna bisa mengakses dana kita langsung ke blockchain. Secara teknikal seperti apa? Malam ini akan dikupas semua secara tuntas. Karena itu perhatiannya jangan kemana-mana ya. Nah, artinya dengan konsep dasar yang pertama dan kedua ini, maka sistem ini tidak bisa dimanipulasi ya. Karena regulasinya sudah berjalan otomatis di atas on-chain ya, berjalan secara sendiri ya, secara seimbang ya, transparansi penuh, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun termasuk daripada si developer. Itulah fungsi daripada smart contract yang benar ya, di mana smart contract ini sebenarnya menghubungkan kita ya, kita pengguna ini sebagai objek, pihak kedua
ya dengan pihak pertama sebagai developer untuk kemudian di kemudian hari pihak pertama tidak bisa mengingkari apa yang sudah dibuatnya. Nah, Ora vs sistem lama di mana Ora bukan robot trading ya, bukan copy trade, bukan manajemen dana artinya mengatur dana antara member yang masuk dan keluar ya, member get member bukan seperti itu, bukan sistem titip modal skema deposit biasa. Tetapi orang menggunakan mekanisme ekonomi on-chain yang mengatur arus kas secara otomatis dan hidup. Ini yang luar biasa. Saya akan beri satu kesimpulan di akhir yang sederhana kepada Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu lebih terbuka tentang Ora dan peluang jangka panjang seperti apa sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi meragukan tentang luar biasanya daripada Ora untuk masa depan kita. Nah, teknologi yang mendukung Ora adalah ya dibangun dengan prinsip Oracle arsitektur yang mana ya mengutamakan kontrak yang sudah berjalan secara otomatis tanpa admin key atau tanpa sentuhan lagi tangan manusia ya, semua berjalan full on chain secara otomatis ya tanpa lagi ada delay. Jadi apapun gangguan termasuk kepada website daripada Ora tidak perlu kita khawatir. Dana kita tetap aman di blockchain dan kita sebagai pengguna bisa langsung mengakses langsung ke dalam blockchain tersebut. Nah, mengapa Ora penting? Nah, ini kita masuk pada kerangka dasar daripada Ora. Ya, ini Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan dengan baik di sini. Jadi, ukuran market blockchain hari ini yang perlu kita lihat bahwa dunia dari waktu ke waktu itu berubah, ya. Nah, sehingga ukuran daripada market blockchain hari ini adalah kita harus lihat putaran dana besar itu di mana. Sehingga nanti kita juga lihat Ora berada pada posisi di mananya, ya. Pada market DeFi yaitu putaran dananya 140 miliar USD per bulan ya, stablecoin 296 miliar ya, DEX volume ya, untuk DEX itu volume per bulannya 260 miliar USD ya. Uniswap ya itu 1 triliun USD ya per tahun ya. Dan ya 25%-nya berada pada spot trading. Nah, dan kita lihat daripada sirkulasi dana ini maka blockchain hari ini bukan lagi tentang masa depan, tapi blockchain adalah sesuatu yang sudah berjalan sekarang ya. Tinggal kitanya memutuskan secara logika berpikir kita yang sehat untuk kemudian kita mau berada pada tempat yang menjanjikan nanti atau tempat yang sudah benar meletakkan pondasinya dari awal. Ini penting sekali supaya kita tidak salah pilih, tidak lagi sering jatuh berulang di lubang yang sama ya. Oke, kenapa Ora ya itu tepat di momentum ini ya, karena dunia bergerak ke transaksi on-chain secara penuh, smart contract menggantikan peran middleman. Tapi ingat catatan, smart contract yang seperti apa? Punya acuan, harus punya acuan sesuai standar baku yang benar di dalam sistem blockchain. Ini jadi terkadang kita masih ditipu dengan konsep smart contract ya. Blockchain-nya nggak salah, smart contract-nya nggak salah. Tapi kurangnya pengetahuan kita yang membuat kita menganggap semua sama ya. Oke, nah stablecoin menjadi media pembayaran global ya, hari ini USDT itu sudah menjadi pembayaran global yang hampir semua orang sudah trust padanya ya. User menuntut transparansi dan keamanan sistem ya otomatis dengan resiko rendah, dan Ora berdiri tepat di pusat transformasi ini. Ini yang paling penting kita melihat kerangka dasar daripada Ora. Dan nah, sering pada setiap platform apapun itu yang kemarin-kemarin ya atau kapanpun itu ya, orang selalu bertanya ketika saya mendapatkan profit, sekiranya sumber profit tersebut datangnya dari mana. Nah, ini yang penting ya. Sebelum saya membahas ini ya, saya mau menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian tentang prinsip yang benar di dalam kerja suatu sistem blockchain ya. Nah, di dalam blockchain ya, apa yang perlu kita bicarakan yang pertama adalah tentang sebuah ekosistem yang hidup ya, dan Ora meletakkan dasarnya yang pertama ini secara benar ya. Baru kemudian kita bicara urutan smart kontraknya ya dan lain-lain berikutnya ya. Nah, di mana ya? Oke, ini adalah terkait nanti dengan pertanyaan sumber profit Ora ini dari mana ya, sebelum kita bahas lebih lanjut. Jadi, sebelum Ora meletakkan dasar berikutnya yaitu platform staking stablecoin-nya, Ora terlebih dahulu membentuk marketnya ya, terlebih dahulu membentuk marketnya di mana di sini ada token Ora ya,
token Aura ini sudah terlisting ya, hampir sebulan ya, kurang lebih hampir sebulan yang lalu sudah terlisting di CMC. Kita tahu bahwa CMC Coin Market Cap adalah sebagai ukuran sebuah token atau koin ya. Kemudian dia sudah listing juga di market ya, CEX ya, di market, salah satu market lokal di Cina. Kemudian di DAX market pun ya, dia sudah ada di sana. Oke. Kemudian yang berikut adalah ya, baru dia membentuk yang namanya platform staking stablecoin yang sekarang teman-teman sebagian mungkin sudah berada di dalamnya, yang sebagian mungkin masih mau mendapatkan informasi pada malam hari ini ya. Nah, ini catatan penting. Nah, mengapa orang membentuk ini lebih dahulu? Ini bagian paling penting yang harus teman-teman pahami. Oke. Apa itu life ekologi atau ekosistem hidup? Ya, ekosistem hidup adalah sebuah konsep di mana harus tercipta hubungan daripada dua unsur atau lebih yang saling menguntungkan. Ya, contoh kita sebut ya, apa yang sudah dibentuk oleh Aura di awal itu sebagai bagian A, kemudian bagian daripada staking stablecoin ini adalah bagian daripada B. Ya, nah, di mana hubungan ini harus bisa menciptakan A mendukung B, B kembali mendukung A untuk saling menguatkan, saling menguntungkan. Karena apa? Ya, ekosistem ini tidak boleh hanya mengandalkan daripada apa? Komunitas yang ada di dalam B, tetapi juga menarik komunitas di luar B. Ya, di mana kita ketahui bahwa masyarakat global ya, peminat atau pencipta token kripto, ketika dia mau masuk pada satu token untuk menjadi holder, ada beberapa indikator yang menjadi ukuran di sana. Pertama, ya, dia akan lihat smart contract daripada token tersebut. Oke, selain dia lihat white papernya, pembagian porsi seperti apa daripada white paper, kemudian dia melihat smart contract-nya. Apakah smart contract-nya sudah verified penuh dan lolos audit, ya? Itu dia akan lihat itu dulu. Kalau udah ya, maka kalau di dalam white papernya sebelumnya dilihat ada sistem burning-nya, maka apa sistem burning-nya ini masuk ke address block black hole ya. Nah, kalau udah terkunci maka dia akan lihat lagi besaran daripada LP ya, besaran daripada dana yang ada tertumpu di liquidity pool-nya. Oke. Kalau dia lihat oke itu memenuhi standar, maka dia juga akan melihat apa jumlah holder ya yang ada pada token tersebut. Nah, di sini korelasinya dengan kita yang melakukan staking stablecoin, karena orang bertanya ya, kira-kira sanggup nggak orang membayar profit 30-34% sebulan ya kalau dia melakukan auto compon ya. Maka di sini ya orang membentuk apa? Platform staking stablecoin-nya. Ini bagian daripada crowdfunding ya. Nah, yang mana ketika kita atau siapapun sebagai pengguna kita semua masuk kepada platform staking stablecoin-nya di sini, kita tidak mendapatkan token Aura ya, tetapi kita staking USDT keluar USDT. Oke, ketika kita staking USDT, dana kita yang kita stakingkan ini larinya kemana? Dia lari masuk ke lumbung LP daripada token Aura. Nah, fungsinya tadi sudah jelasin ya, 3 indikator tadi ya yang dilihat oleh peminat atau pencipta token dunia. Ya, nah di mana ya ketika dana daripada kita para crowdfunding ya yang melakukan staking stablecoin ini masuk ke token Aura, itu akan memperbesar ya jumlah angka daripada dana tersebut yang ada di LP tersebut. Nah, hal tersebut akan apa? Membantu sistem menaikkan harga token dari waktu ke waktu, ya, sehingga akan menarik lagi minat, ya, masyarakat internasional atau masyarakat global peminat daripada token untuk masuk kepada token Aura. Nah, ketika seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah traffic transaksi padat. Nah, karena harga token Aura daripada waktu ke waktu terus naik secara berkala, tentunya kita juga yang tadi masuk pada platform staking stablecoin ini ya, karena kita masuk kan staking stablecoin USDT, dapat USDT, bukan dapat token Aura. Nah, maka melihat peluang daripada peningkatan harga token Aura, tentunya ada sebagian persen daripada orang-orang yang masuk di platform ini akan tertarik juga untuk menjadi holder daripada token Aura tersebut. Ya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka apa yang terjadi di situ? Ya, yang terjadi di situ adalah ya
holder semakin banyak, ya, alur transaksi atau traffic transaksi itu semakin tinggi, semakin padat. Maka di situ ada apa? Ada fee transaksi. Nah, fee transaksi ini sebagai apa? Sumber profit yang pertama. Ya, ada fee transaksi. Lumbung semakin kuat, token naik beratus-ratus%, beribu-ribu persen. Contoh, di dalam 3 minggu saja dari listing perdana token Aura di market dari harga $0,1, ini sudah mau menyentuh $1. Artinya apa? Di dalam 3 minggu kenaikan token Aura ini sudah sampai 1000%. Sementara yang dibayar ke member ya itu cuma 34% maksimal dalam sebulan. Nah, kita belum bicara lagi tentang fee ya, belum bicara lagi yang lain-lain. Nah, sumber profit yang pertama daripada Aura adalah daripada fee transaksi ya. Nah, di mana setiap transaksi Aura itu menghasilkan fee. Fee penjualan, pembelian, swap dan distribusi. Nah, setiap transaksi Aura itu menghasilkan fee yang langsung ada di burning, masuk kepada liquidity, masuk kepada reward node ya, supply staking dan penguatan ekosistem. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang pertama daripada sumber profit Aura ya. Nah, yang kedua sumber profit Aura adalah daripada profit tax atau pajak profit ya. Di mana setiap wallet yang menjual Aura dengan profit, dia akan otomatis dipotong 25% profit tax pada saat profit ya. Tapi kalau misalkan dia jual dalam kondisi nggak profit, maka ya dia nggak dikenakan fee. Jadi fair ya. Contoh misalkan dia jual dalam keadaan rugi. Contoh ya. Oke, ada misalkan seseorang masuk beli token Aura ya di harga $1 ya. Kebetulan setelah dia beli ya kemudian turun di harga 0,98 lah atau 0,97, lalu dia butuh uang pada saat itu sehingga ya udah nggak apa-apa saya jual rugi nggak apa-apa. Nah, maka dia nggak ada tax profit ini ya, itu gambaran singkatnya seperti itu. Oke. Nah, di mana ya tax ini ya dana ini langsung dialokasikan untuk apa? Liquidity, buyback dan burning ya, reward node ya, dana staking ya dan stabilisasi harga. Nah, konsep daripada apa namanya tax profit ini adalah dia sebagai anti dump, anti well ya untuk menjaga apa? Sustainable harga, keseimbangan harga ya, kestabilan harga ya. Jadi sangat keren sekali konsep Aura ini. Nah, yang berikut adalah sumber profit Aura yang ketiga adalah daripada Aurak Engine. Nah, apa itu Aurak? Jadi Aurak ini adalah subtoken internal daripada Aura yang itu fungsinya menguatkan fee transaksi. Di mana daripada setiap transaksi itu langsung di-burn ya, langsung dibakar sehingga supply berkurang setiap hari, tidak tersedia untuk Aurak ya, tidak tersedia di pasar bebas, hanya didapat melalui kuota ya. Ini menghasilkan fee internal tambahan ya. Jadi Aurak ini adalah mesin deflasi pendukung arus kas Aura secara otomatis. Ini yang sangat keren sekali Bapak Ibu sekalian, yang hampir untuk saat ini belum ada pada banyak platform bisnis yang lain ya. Nah, sehingga daripada hal-hal tersebut ya, ini membuat kenapa Aura aman dan bisa dipercaya ya. Secara struktur ya, keamanan daripada blockchain ya, standar bakunya dia sudah penuhi, di mana smart kontraknya sudah sepenuhnya di-verified ya, dan sudah lolos audit resmi daripada auditor independen ya. Salah satunya adalah audit resmi daripada Binance ya. Tidak ada backdoor ya, sama sekali bersih daripada proxy ya. Tidak ada admin key ya, supply fix ya, tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi, 100% sudah berjalan smart contract, semua sudah menjadi transaksi publik, artinya sudah open source ya. Jadi di sini apa keamanan berbasis protokol yang benar itu sudah berjalan, bukan lagi janji manusia atau kemasan-kemasan bahasa marketing daripada para leader-leader yang fokus pada kepentingan hanya mencari income. Nah, tokenomics Aura adalah dengan total supply 21 juta, 18 jutanya untuk liquidity, 3 juta interaktif daripada kontrak ya. Nah, ini terbagi dalam apa? Ya, tax transaksinya 3,3% ya, otomatis ban, reward dan marketing itu udah dibagi semua. Jadi developer ambil bagiannya juga daripada marketing ya. Kemudian tax profitnya 25% ya. Ini sudah juga disusun di smart kontraknya daripada awal ya, berapa dari sini 25%, berapa persen masuk liquidity ya, burn, not dan marketing, ini semua sudah diatur di dalam smart kontraknya dan semua bisa di tracking ya.
Kemudian tokenomics Aura, yaitu subtoken daripada Aura, adalah total supply 1 miliar. Setiap hari terjadi deflasi 0,25% per hari ya. Dan ini langsung masuk kepada black hole ya, sehingga nggak bisa ditarik lagi. Semua penjualan ya itu di burn ya untuk Aura ya. Tidak ada pasar terbuka, hanya melalui kota Aura ya. Nah, jadi Aura ini sangat luar biasa sekali. Itu dari kerangka dasar bisnis Aura. Jadi mengapa kita masuk ya staking USDT, dapat USDT, fix kita nggak dapat token Aura. Ini untuk keamanan Aura jangka panjang. Sehingga dia nggak perlu khawatir menaikkan harga setinggi-tingginya secara jangka panjang. Karena apa? Lumbung dia kuat, holder semakin banyak. Kalaupun dia terjadi penurunan, itu hanya koreksi antara 3-5%. Tetapi secara tren jangka panjang dia akan naik terus. Dengan supply yang terbatas tadi ya, kita bisa prediksi mungkin di dalam 1 tahun harga token Aura bisa tembus di atas $100. Artinya dalam 4 tahun kita tahu bahwa Bitcoin dari awal $0,1 di tahun 2013 menjadi $1.200 ya, maka Aura di dalam 4 tahun berikut bisa menciptakan angka yang sama seperti yang tercipta pada Bitcoin. Ini sebuah peluang. Tetapi sebelum kita masuk kepada bagaimana teman-teman mungkin nanti beralih kepada juga menjadi bagian daripada holder daripada token Aura ya, maka kita fokusnya kepada staking USDT, staking stablecoin, dapat juga USDT atau dapat juga stablecoin ya. Nah, seperti apa? Sangat simpel sekali di Aura ya. Minimal deposit di Aura itu 100 USDT ya, dengan durasi kontrak 1, 7, 15, 30 hari. Profit hariannya sesuai dengan durasi kontrak. Jika kita ambil 1 hari, maka profit per harinya adalah 0,3%. Setelah 1 kali 24 jam, modal langsung balik, boleh di-redeem. Ya, profit diklaim, modal di-redeem. Nah, jika kita ambil 7 hari kontrak, maka setiap harinya profit yang keluar pada akun kita adalah 0,5% per hari. Ya, modal kita akan kembali dan siap di-redeem setelah 7 hari kontrak selesai. Jika kita ambilnya 15 hari kontrak, maka profit harian yang keluar adalah 0,7% dan modal akan kembali setelah kontrak selesai 15 hari. Jika kita ambil 30 hari kontrak, maka setiap hari kita dapat profit 1% ya. Dan setelah 30 hari modal kita kembali. Nah, auto compound jika profit tidak diklaim ya. Jadi profit itu adalah dari profit ya. Jadi compound profit bukan compound modal ya. Oke. Nah, profit claim itu bisa kita klaim kapan saja tanpa fee ya. Pada saat kita deposit masuk dia tidak ada potongan fee atau gas fee BNB, maupun pada saat kita klaim keluar ya, modal kembali setelah kontrak selesai. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi BNB yang disiapkan cuma di awal sebagai syarat teknikal untuk akun kita, wallet kita terkoneksi kepada smart contract daripada Aura ya. Dia tidak akan terpotong ya. Nah, itu daripada Aura sangat simpel sekali. Ya, dia daripada Aura sangat simpel sekali ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kenapa profit Aura stabil? Nah, kita sudah bahas tadi ya bahwa di sini ya setiap user yang masuk staking USDT dapatnya USDT. Walaupun basic bisnis daripada Aura adalah token Aura, tetapi kita bukan staking tokennya. Kita staking USDT, dapatnya USDT ya. Nah, di mana sudah kita bahas tadi bahwa profit Aura itu berasal daripada apa? Fee transaksi, pajak profit ketika untung, deflasi Aura ya, arus kas on-chain nyata ya, alokasi otomatis daripada smart contract. Jadi sebuah landasan yang benar daripada ekosistem hidup life ekologi yang sudah diciptakan oleh arsitek si Aura ini menciptakan apa? Bahwa Aura pada suatu saat nanti ya, ketika sudah berkembang pesat, dia tidak bergantung kepada member baru yang masuk. Tetapi itu kan nggak mungkin. Nggak mungkinnya kenapa?
Karena ada uang bagus di Ora, pasti orang semakin banyak tertarik masuk kepada Ora. Semakin besar banyak orang masuk kepada staking stablecoin-nya pun ya, dia tidak menciptakan beban sistem apapun karena dia zero overpaid. Jadi tidak akan terjadi overpaid. Kenapa? Ekosistemnya sudah hidup. Ya, jadi arus kas berputar di situ, bahkan akan semakin menarik, baik itu yang masuk kepada internal staking ya, maupun daripada luar komunitas yang langsung tertarik menjadi, langsung di market tertarik menjadi holder daripada token Ora. Jadi itu semua akan saling menunjang. Nah, ini ekosistem hidup atau life ekologi yang sesungguhnya ya, bukan kita bicara nanti ya, atau ya rata-rata ya seperti itu, selalu berbicara tentang nanti ya. Kemudian daripada bisnis plan-nya ini sangat luar biasa sekali dan akan menciptakan income yang besar ketika satu, teman-teman sudah paham dasar bisnisnya dulu daripada Ora ya, untuk kemudian ya hati pikiran teman-teman merasa nyaman dengan Ora, maka bisnis plan ini akan menghasilkan uang yang sangat besar sekali ya. Di mana promotion system daripada Ora ini sangat dinamik ya, yaitu saya perbesar layar. Oke, active account untuk jadi syarat kita staking ada mulai daripada 100, tetapi active account untuk mendapatkan income di Ora itu kita harus stakingnya minimal 200 USDT. Maka kita akan menikmati bonus yang pertama. Apa bonus yang pertama? Yaitu direct referral, 2 level. Level yang pertama 10% dari profit member kita di level pertama ketika member tersebut melakukan klaim ya. Nah, level yang kedua adalah 5% ya daripada member kita di level kedua ketika dia melakukan klaim ya. Jadi profit itu keluar ketika klaim. Kalau belum klaim ya berarti kita ada tabungan profit untuk 30 hari ke depan lah, karena setiap orang kan nggak bisa kita paksa untuk klaim hari-hari, tetapi pada akhir juga nanti tetap dapat income ya. Cuman bedanya adalah langsung setiap hari atau tunggu sebulan berikut pada saat orang tersebut klaim. Karena apabila seseorang ambil kontrak 30 hari, di akhir masa kontrak ya dia tetap harus klaim ya. Baik itu modalnya dia harus redeem maupun profitnya dia harus klaim, baru kemudian dia boleh staking ulang lagi. Oke. Nah, bonus yang kedua adalah yaitu bonus daripada community ya, atau bonus peringkat ya. Nah, di sini mulai daripada S1. Nah, S1 ini ya seperti macam kayak orang di wisuda ya, S1 ini adalah dia punya persyaratan. Persyaratan pertama adalah deposit staking pribadi harus sudah 500 USDT. Artinya ketika awal teman-teman untuk mendapatkan income referral bonus level 1 dan level 2 mulai dari 200, untuk masuk ke level S1 maka cukup tambah 300 menggenapi jadi 500. Itu syarat yang pertama. Tetapi syarat yang kedua adalah community performance-nya ya, itu harus ada omset kumpulan ya, omset kumpulan 5.000 dari kaki kecil. Nah, saya kasih ilustrasi. 5.000 daripada kaki kecil ini seperti apa? Contoh ya. Contoh teman-teman punya 6 kaki ya. Dia sini bebas ya. Boleh 2 kaki, boleh 3 kaki, boleh berapapun bebas. Kelebaran matahari ya. Ini saya kasih contoh yang gampang. Contoh punya 6 kaki ya. Kaki pertama sampai kelima ada kumpulan omset masing-masing 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Entah 1.000 ini dari satu orang atau 1.000 ini dari 10 orang, karena masing-masing 100-100 di satu leg atau tiap-tiap leg itu nggak ada masalah ya. Tapi misalkan contoh ada omset 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 untuk 5 kaki pertama itu ada 5.000. Nah, kaki yang keenam ada 1.010 atau 1.100. Maka kaki keenam disebut kaki besar. 5 kaki yang lain adalah kaki kecil ya. Maka dengan memenuhi syarat ini teman-teman naik ke S1 ya. Nah, apa kelebihan di S1? Kelebihan di S1 adalah teman-teman mendapatkan selisih bonus itu 5% ya, tanpa batas kedalaman. Jadi tidak ada lagi level berapa mau sampai 100 kedalaman pun teman-teman bisa dapat selama belum ketemu mitra di bawah kita yang sama posisi dengan kita S1. Jadi ketika mencapai level S1 maka contoh ya, tadi referral bonus ya di level 1 itu kan 10%.
dari profit ya ketika member tersebut atau di level 1 tersebut melakukan klaim. Nah, ketika di S1 maka 10% daripada profit tetap dapat plus dapat lagi 5% daripada profit pada saat orang klaim di level 1. Artinya ada berapa persen di level 1? 15%, bukan lagi 10%. Level 2 yang tadi 5% naik jadi 10% karena 5% tambah 5%, ya. Sementara level 3 seterusnya itu adalah 5%, ya. Oke, kemudian di sini kita dapat ORAK kuota, kita boleh beli token ORAK ya, itu sebesar berapa? 2 USDT. Kita punya jatah nih untuk beli ya. Kita punya jatah untuk beli 2 USDT ya. Karena harganya masih 0, sekian lah, 0, berapa gitulah ya. Nah, oke, itu yang pertama. Yang ketiga adalah S2 ya. Nah, untuk S2 ini dari 500 kita harus naik ke 1000 untuk deposit staking pribadinya. Artinya kita tinggal tambah 500 ya. Kemudian community performance atau omset grup daripada kaki kecil itu kurang lebih harus ada 10.000 di luar kaki yang besar. Ya. Maka di sini kita dapat 10% ya. Sama berarti kalau level 1 tadi 10%, kita dapat lagi community 10%, berarti ada 20% di level 1. Di level 2 tadi 5%, berarti jadi 15%. Level berikut sampai tanpa batas kedalaman, selama belum ketemu break, maka kita dapat 10%. Kalau udah ketemu break, bagaimana? Misalkan ada mitra kita naik S1, maka kita dapat selisih. Ya, 10% kurang 5%, berarti kita dapat selisih 5%. Ya, kalau dia sama peringkat, maka kita belum dapat untuk sementara ya, untuk sementara karena nanti titik aman kita itu ada di S4 ya. Kemudian ya, di sini kuota token ORAK-nya adalah kita dapat 10 USDT. Kita boleh berbelanja ORAK itu 10 USDT. Kemudian yang ketiga adalah S3, ini adalah kita harus naik deposit menjadi 2.000 ya, kemudian community performance-nya kita harus ada 50.000 yaitu daripada kumpulan kaki kecil ya. Kemudian kita mendapatkan berapa? 15%. Prinsip perhitungannya sama. Nah, titik amannya kalau kita sudah berada di S4 ya. S4 ini adalah performance pribadi kita yaitu personal staking kita itu harus 3.000 USDT. Community performance-nya 250.000 USDT, kita 20% ya, kita dapat 20%. Kuota ORAK-nya adalah 200 USDT. Kita boleh beli ORAK hingga 200 USDT. Nah, ketika pada posisi S4 maka apabila ada mitra di bawah kita yang sama posisi dengan kita juga S4 atau kita ke break, kita tetap makan 5%. Ini yang sangat saya suka daripada marketing plan ORAK. Artinya kalau seorang leader, teman-teman yang sudah paham tentang goal setting, visi ke depan, ya dari sebuah bisnis yang benar, dia udah bayangkan berapa uang yang dia akan dapat dalam 6 bulan sampai 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, 3 tahun ke depan ketika dia serius membangun bisnis ORA ini. Ya. Dan teman-teman misalkan, waduh saya kan nggak punya pengalaman ya di bidang seperti ini, tenang ya. Nanti di hari Minggu kita ada training yang sangat luar biasa sekali. Cara mudah untuk siapapun. Walaupun bukan latar belakang sebagai seorang leader atau pemimpin di bisnis seperti ini. Asal mau saja melakukan apa-apa yang kita buat dalam training itu ya. Percaya sama saya teman-teman tetap bisa mendapatkan income yang luar biasa sekali. Kuncinya cuma satu, menghargai waktunya yang ada. Ya, oke. Selanjutnya nanti cara bacanya sama, ada di PDF yang kita bagi, ya selalu di grup. Tinggal teman-teman baca, ya. Mau ada yang kurang jelas, bisa konsultasi, bisa bertanya, ya. Nah, di mana cara memulai di ORA ini sederhana, ya. Oke. Sebelum membuat connect wallet, ya, kepada smart contract ORA, pastikan memiliki BNB lebih dahulu, ya. Sebesar berapa? 0,0005. Ya, kurang lebih sekitar berapa? 0,4 dolar lah. Ya, sekitar 6.000 rupiah lah, 6.000, 7.000 rupiah. Itu tidak akan terpotong. Ya, hanya sebagai syarat teknikal untuk tersambung kepada smart contract daripada ORA. Kemudian ambil link, masuk kepada browser, connect wallet ya. Cara depositnya pun sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali. Ya, semua akan dituntun ya, dan sebentar lagi kita juga akan buat banyak video tutorial ya daripada cara ini, tapi sebenarnya cara ini sangat mudah ya. Nah,
Jadi daripada sini kita bisa ambil satu inti bisnis daripada Ora adalah sistem ekonomi pintar yang anti dam, anti well, ya, terjadi deflasi ya setiap hari ya, transparan ya, profit on chain, aman untuk jangka panjang, tidak bergantung lagi pada rekrut secara berkelanjutan. Ini seperti inilah yang kita harapkan di dalam platform blockchain seperti ini ya, untuk sebuah jangka panjang yang jelas, clear. Jadi daripada sesi pertama ini ya, kalau teman-teman perhatikan semua daripada awal sampai akhir, pesan saya cuma satu sebelum kita beralih pada sesi yang kedua ya, technical system blockchain ya. Pesan saya cuma satu ya. Mungkin seringkali kita sudah jatuh ya, tetapi percaya sama saya ya, kalau kita percaya sama kebesaran Sang Pencipta, maka kita akan tahu bahwa suatu saat nanti pada momen tertentu bintang kita akan bersinar. Maka mungkin ini adalah momentum yang tepat buat teman-teman. Kuncinya cuma satu, hilangkan dulu keraguan. Karena kalau kita pelihara keraguan di dalam hati kita ya, kalau kita pelihara keraguan di dalam hati kita, maka percaya sama saya, uang yang pergi itu jarang sekali mau balik. Tapi kalau kita buat sesuatu dengan hati yang senang, ya, dengan pikiran yang damai, percaya sama saya, rezeki Allah akan terbuka untuk kita. Karena itu yang pertama, ya, itu yang paling penting. Jadi kita harus buat hati kita senang, pikiran kita damai, baru kita boleh masuk kepada Ora, ya, supaya enak kita jalannya. Kenapa? Ora ini dari awal dia sudah meletakkan dasar pondasi dia yang benar di dalam bisnis. Kalau awal udah benar, selanjutnya benar. Kita nggak perlu lagi bicara jangka panjangnya bagaimana. Selanjutnya pasti benar, insya Allah. Ya, jadi buat dulu hati kita senang, pikiran kita damai, ya, tenang. Oke, kita jalan Ora. Ya, nah, yang kedua sebelum saya tutup presentasi ini, kita juga harus kita juga harus terima fakta kehidupan real bahwa suka tidak suka, senang tidak senang, ya, hari ini kita sudah ada keluar uang untuk kebutuhan. Besok sudah ada kebutuhan yang menunggu untuk kita keluar uang. Hari-hari pasti ada keluar uang. Kalau bertahan dengan satu penghasilan saja yang ada, percaya sama saya, ya, pasti kita akan menciptakan utang. Karena itu kita butuh penghasilan yang lain, tetapi jangan sampai penghasilan itu kita salah jalan lagi. Maka Ora bisa menjadi pilihan yang tepat. Jangan tunda Bapak Ibu sekalian, segera juga setelah nanti selesai sesi yang kedua ini, selesai Jum malam hari ini, buat akun, hubungi pengundangnya ya, langsung deposit Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang Ora ini ya, beberapa hari yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, semalaman saya nggak bisa tidur sampai subuh. Saya pikir, saya punya aset lagi ada di Indodax, harga kripto turun terus. Kalau saya biarin, aset saya memang tetap ada, tetapi secara value berkurang. 2000 sampai 2026 Piala Dunia 2026, harga kripto akan makin turun terus. Berarti aset saya akan kembali ketemu harga aslinya. Ini nanti 2028. Semalaman saya nggak bisa tidur. Akhirnya jam 4 subuh saya ambil keputusan, aset saya kosongin, saya jadikan USDT, semua saya pindah staking di Ora. Oke, terima kasih daripada saya. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak presentasi ini dengan serius ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka jalan pikiran Bapak Ibu sekalian untuk menerima Ora dengan hati yang penuh bahagia, dengan pikiran yang tenang, sehingga rezeki kita terbuka. Sekian daripada saya, terima kasih. Langsung saja saya hantar untuk sesi kedua, kita masuk kepada Bang Frankie. Bang Frankie, your stage now. Siap, terima kasih. Halo, halo semuanya. Apa kabar teman-teman, rekan-rekan sekalian? Saya yakin malam hari ini tidak kebetulan kalau kita ada di dalam room Zoom ini. Ya, teman-teman. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan dalam materi itu kerangka bisnis dalam Ora. Yang dimana Bapak Ibu kalau mendalami secara sistemnya, mungkin banyak yang apa namanya menyampaikan bahwa oh kok di Ora mulainya itu ya, mulainya dengan 100 USDT ya. Begitu mahal ya. Bagi orang yang modal minim itu kata mahal. Tapi begini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa izinkan saya sampai share ini ya, share screen. Yang ingin saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Ora ini menunjukkan kualitasnya. Dia me- di awal dia memulai dengan sebuah transparansi sistem yang
bisa dicek, bisa dilihat secara terbuka dan secara publik semua orang bisa melihat. Siapapun ketika mengakses sebuah sistem yang dibuat oleh orang ini, itu kita bisa melihat secara terbuka di blockchain. Dan hari ini kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, seperti apa sistem yang bisa disampaikan atau yang orang tawarkan ya. Eh, Namun sebelum saya jauh berbicara teman-teman, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Frankie, tadi sudah disebutkan oleh presenter pemateri pertama, Pak Julian. Dan saya bersyukur bahwa malam hari ini saya bisa berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan. Namun saya disclaimer di sini Bapak Ibu, kami yang berbicara pada malam hari ini, kami bukan bagian dari developer ya. Kami adalah investor yang dimana yakin dengan sistemnya Ora, karena biar bagaimanapun kita banyak sekali menemukan proyek-proyek bisnis kripto yang banyak sekali berdatangan, tawaran-tawaran itu berdatangan, bahkan tidak juga sedikit yang akhirnya tumbang di tengah jalan, akhirnya harus nggak apa namanya eh, dikatakan scam di tengah jalan. Dan hari ini saya melihat berbeda di Ora, Bapak Ibu, sehingga kami berpredikat untuk menyampaikan, memberitahukan kepada Bapak Ibu yang mungkin ya kita sama-sama anak bangsa di Indonesia ini ya banyak sekali saya melihat keluhan-keluhan, saya mendengar keluhan-keluhan daripada orang-orang yang pebisnis ya, yang ikut proyek-proyek bisnis dan mereka mengeluhkan bahwa banyak sekali aset mereka yang ketika investor menyetor ke sebuah proyek akhirnya jarang balik gitu ya. Dan hari ini saya ingin menunjukkan bahwa Bapak Ibu, Ora ini uh, di sini satu hal yang saya ingin katakan bahwa Ora ini memberikan peluang bagi kita semua. Bahwa kita bisa mendapatkan passive income yang secara rutin setiap harinya tanpa harus kita bingung bagaimana kita harus berusaha untuk mendapatkan keuntungan atau profit apa untuk menambahkan mencukupi kebutuhan kita, Bapak Ibu. Nah, ini saya memulai dengan layar saya ini di mana Bapak Ibu melihat harga ora hari ini di angka 0,988. Ini bisa dicek di CoinMarketCap. Kemudian kita cek juga di The Scanner. Ini sudah kalau di scanner ini harga koin Ora sudah hampir sama kurang lebih ya harganya pergerakan harga di market. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa kita di sini di Ora ini bukan staking USDT dapatkan token, tapi kita staking USDT dapat USDT. Banyak yang bertanya, apakah nggak berisiko bagi apa bagaimana caranya orang membayar gitu ya ketika staking USDT dapat USDT? Karena itu akan secara tidak langsung menguras liquidity tempat wallet di mana aset itu apa namanya ditampung di sana. Ada disebut yang liquidity pool. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari pergerakan harga seperti ini belum sampai 2 bulan ya, baru 1 bulan jalan sudah 0,9. Dan dipastikan ya teman-teman Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu cek ya bahwa ora ini suplainya cuma 21 juta. Itu sama dengan suplainya Bitcoin yang hari ini menjadi rajanya di kripto, harga termahal gitu ya. Dengan 21 juta dan hari ini orang memulai dengan 21 juta juga. Dan tidak menutup kemungkinan belum jalan sampai berapa bulan, baru 1 bulan lebih, ini sudah di harga 0,9. Kalau Bapak Ibu cek harga Bitcoin itu di tahun 2010 itu di angka 0,3 dolar Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika transaksi terjadi, seperti tadi yang dijelaskan di dalam materi, bahwa ada profit tambahan ya, di mana itu semua masuk dalam liquidity pool. Ada potongan pajak, ada gas fee, itu semua transaksi masuk dalam liquidity pool. Nanti kita buktikan seperti apa itu ya secara sistem. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan ini Bapak Ibu. Kita cek ini wallet token Ora itu 87 BC belakangnya. Ini wallet token kontraknya. Bapak Ibu bisa cek juga di scanner. Itu di scanner ini Bapak Ibu kalau scroll itu uh, di samping ini di bawah ini itu ada Ora 87 BC. Ini wallet kontraknya. Bapak Ibu bisa cek. Ini secara kalau kita lihat smart kontraknya Bapak Ibu ya. Jadi dasar dari smart kontrak itu ketika kita berbicara smart kontrak, maka smart kontrak itu tempatnya tuh ada di mana? Di blockchain. Dan hari ini orang menggunakan blockchain jaringan BSC. Nah, Bapak Ibu bisa cek ini smart contract daripada token Ora ini itu di blockchain ya. Pastikan bahwa yang pertama Bapak Ibu ketika cek dalam blockchain, pastikan bahwa dia memiliki keterangan kontrak. Kemudian centangnya sudah centang hijau. Tapi kalau belum tercentang hijau, maka kontrak ini belum secara full dilepas di blockchain. Ketika sudah tercentang hijau, ini sudah terikat full. Artinya kendali developer sudah nggak ada. Manajemen sudah nggak bisa mengendalikan mengotak-atik smart kontraknya. Ketika manajemen punya akses untuk mengendalikan smart contract, maka dia bisa mengubahnya di kemudian hari.
Dan itu saya sudah cek ada beberapa proyek yang hari ini tuh sedang goncang, sedang ini dengan berbagai alasan. Tapi saya cek itu memastikan bahwa smart kontraknya itu sedang diintervensi oleh developer. Dan itu terbukti dari transaksi-transaksi yang saya bisa cek secara detail. Nah, itu yang pertama bahwa Bapak Ibu pastikan smart kontrak, token kontrak untuk Ora ini sudah uh, tercentang hijau dan sudah dilepas full. Kenapa? Karena di sini bersih. Coding-codingnya bisa dicek semua, bisa dilihat secara transparan. Coding-codingnya bisa dilihat semua Bapak Ibu. Terbuka. Kemudian tidak ada di apa namanya, tidak ada keterangan proxy di dalam smart kontraknya. Kalau smart kontrak yang sudah tercentang hijau, kemudian ada Bapak Ibu melihat ada keterangan proxy selain dari tiga tiga ini, tiga fitur ini atau tiga menu ini, maka itu dipastikan smart kontrak tersebut tidak bisa dilihat coding-codingnya. Ada yang disembunyikan di balik smart kontrak itu. Sedangkan kalau kita tahu, kita harus sadar bahwa smart kontrak ini ketika berjalan dalam blockchain harus dipastikan bersih, lepas dari kendali developer. Ya, itu yang harus dipastikan. Nah, kemudian ini wallet kontraknya 87 BC ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita nanti akan coba untuk apa namanya mencoba memakai menggunakan itu Solidity Scan. Ini adalah platform yang membantu kita untuk membaca apa susunan coding yang dibuat dalam smart contract. Bapak Ibu bisa pakai ini untuk men-tracing atau mengecek coding-codingnya itu aman apa enggak? Apakah masih dalam kendali developer atau tidak? Ya. Nah, kalau kita langsung cek, nanti saya akan apa bukakan. Nah, di sini ada wallet smart contract yang berikut ya. Wallet smart contract ini punyanya Ora juga, Bapak Ibu. Nah, ini 82C3. Ini wallet liquidity pool, tempat menampung semua aset transaksi itu ada di dalam liquidity pool ini. Wallet 82C3 ini, Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu, liquidity poolnya itu sudah di angka 10 juta, 10 juta 400 per malam ini Bapak Ibu. Ini secara data ini real ya. Ini real. Kalau di platformnya mungkin masih bisa dimanipulasi ya, atau masih bisa diakal. Tapi kalau di dalam blockchain nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diakal-akalin. Artinya liquidity pool murni, ini USDT murni. USDT murni, bukan token ya, USDT murni. Itu 10 juta 400 hari ini. Dan ada data yang di mana, itu saya coba buka di sini Bapak Ibu. Layar saya kelihatannya Bapak Ibu. Ini Oracle Finance di akun ofisialnya itu memposting di tanggal 19 November bulan lalu itu liquidity poolnya itu di angka 2 juta. Ini belum belum 1 bulan ya, tanggal 12 hari ini. Itu Oracle Finance memposting itu liquidity poolnya Ora itu di angka 2 juta. Kemudian berjalannya waktu di tanggal kita lihat lagi. Nah, ini orang mempublikasikan bahwa di tanggal berapa ya? Tanggal 26 November. Ya, 26 November itu di angka 5 juta liquidity poolnya. Ini USDT murni ya, bukan tokennya, tapi USDT murni. Nah, hari ini kalau kita melihat di dalam liquidity poolnya itu sudah di angka 10 juta 400. Nah, jadi smart kontraknya kita pastikan lagi apakah sudah centang hijau atau belum. Sudah tercentang hijau, Bapak Ibu. Kemudian di sini tidak disematkan proxy, Bapak Ibu. Hanya ada 3 menu di sini dan ini artinya bersih. Liquidity poolnya artinya tidak ada kendali developer. Maka aset kita saat kita staking itu semua terkumpul dalam liquidity pool ini, Bapak Ibu. Kemudian ketika orang melakukan swap itu semua masuk dalam liquidity pool 82C3. Ketika orang melakukan trading, orang jual beli aset, token kripto, beli di market, maka USDT yang digunakan untuk beli token itu masuk dalam liquidity pool ini, Bapak Ibu. Semua masuk dalam sini. Maka terjawablah sudah ketika orang bertanya, dari mana profit yang dihasilkan untuk membayar member-member ketika member-member itu melakukan staking. Semua dari transaksi yang terjadi dalam market. Semua dari transaksi. Bahkan saat kita staking pun itu dengan smart contract yang dibentuk ini melakukan simulasi atau melakukan sebuah transaksi yang terjadi itu meningkatkan traffic daripada perjalanan atau apa namanya pergerakan harga token di market. Nanti saya tunjukin buktinya. Nah, ini ada smart contract yang berikut. Ini smart contract 720 F3. Ini punya smart contract staking ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan staking, itu wallet smart contract ini yang menerima. Kemudian setelah dia menerima, dia mentransferkan masuk ke liquidity pool ini 82C3.
Ya Bapak Ibu, nanti saya akan bukakan bahwa memang semua transaksi smart contract ini dasarnya itu harus dipastikan benar-benar bersih. Tidak ada proxy. Kalau ada fitur tambah menu, kalau misalnya Bapak Ibu cek di smart blockchain, kemudian ada menu tambahan seperti proxy dan sebagainya dan lainnya. Cuma 3 menu ini Bapak Ibu, maka ini dipastikan bersih. Ketika kita tracing nanti ya kita harus tracing ya Bapak Ibu smart contract ini. Tadi kan saya katakan bahwa smart contract ini sudah bebas atau bersih. Tidak ada kendali admin, tidak ada kendali developer. Kita pastikan kita pakai alat bantu Solidity Scan ini ya Bapak Ibu, platform Solidity Scan. Kita ambil jaringan BC Scan ya, BNB. Baik, ini kita cek smart kontraknya. Jadi kita pakai platform untuk bantu men-tracing coding-coding di dalamnya, ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan di materinya juga disampaikan bahwa smart kontraknya Ora ini sudah diaudit. Mana buktinya? Nah, nanti sambil menunggu ini apa namanya mendeteksi ya coding-codingnya kita buka ini Bapak Ibu. Jadi Binenet ini adalah satu platform yang mengaudit smart kontraknya Ora. Dia juga memposting di akun ofisialnya. Jadi ketika selesai audit dia mengecek dan dia memposting hasil auditnya. Bapak Ibu bisa klik ini, kemudian nanti langsung muncul PDF hasil auditnya, laporan auditnya, Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan di sini ini dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu mungkin fasih dalam bahasa Inggris atau bisa bisa mengerti bahasa Inggris secara ini, Bapak Ibu bisa baca secara mendetail. Kemudian saya langsung di sini saja Bapak Ibu. Hasil auditnya ini menerangkan bahwa semua terfungsinya itu lulus, min tokennya lulus, semua coding-coding yang dibuat menurut versi daripada Binet ini itu semua lulus uji atau artinya aman, smart kontraknya aman. Ketika uh, berjalan itu atau sedang ini sekarang kita cek ini ya. Jadi kalau dari versinya Bininet ini aman, versinya semua sudah lulus dari uh, fungsi-fungsi yang berbahaya. Kita langsung masuk ke uh, tracing alat bantu menggunakan Solidity Scan ini. Ini kalau kita gunakan secara gratis ya. Ini digunakan secara gratis. Dan kemudian ketika kita tracing itu skornya 60/100. Bapak Ibu, kalau rata-rata smart contract 60/100 itu dalam batas aman. Artinya eh, itu smart contract ini terbukti bahwa sesuai dengan hasil audit daripada Binet itu bahwa Maxen ya aman. Kemudian kita lihat lagi parameternya. Parameternya ini masih ada warna orange ya. Dan ini kalau kita terjemahkan dulu ya sebentar supaya lebih mudah kita memahami. Jadi parameter ini dia ukurannya karena dia menemukan ada beberapa risiko sedang, kemudian ada risiko rendah. Ini ya, ada poin-poin yang ditemukan sehingga parameternya ini masih seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah ya, dalam source codingnya, poin-poin dalam codingnya itu seperti apa. Bapak Ibu melihat di sini, ini centang hijau, apakah kode server telah diverifikasi hijau, kehadiran fungsi pencetakan, kemudian kita langsung ke ini, karena ini smart contract bukan smart contract token, sehingga kalau untuk pembakaran ini dipastikan tidak ada, jadi akhirnya kita langsung ke sini aja Bapak Ibu. Ini kontrak yang dapat ditingkatkan berbasis proxy, jadi bukan proxy ya Bapak Ibu, smart kontraknya bersih. Pemilik tidak dapat memblokir token atau pengguna, kemudian kita langsung masuk ke ini, kontrak yang tidak dapat dijeda. Kalau di sini kontrak yang dapat dijeda, artinya centang hijau tidak dapat dijeda kontraknya. Kemudian fungsi administrasi kritis. Ya, kemudian ada lagi ya, kita langsung di kepemilikan yang dilepas. Jadi centang hijau ini sangat penting bagi sebuah smart contract ketika dibuat dan dilepas di blockchain atau dijalankan di blockchain, maka itu harus dipastikan ini centang hijau. Kepemilikan yang dilepas. Artinya akses atau kendali dapat developer itu sudah tidak ada di sana dalam smart contract tersebut. Ini pemilik yang terlalu kuat. Kalau ini seperti ini kalau Bapak Ibu baca ya, ini artinya dia masih tapi dia masih tidak ada dampak. Memang centang X tapi tidak dampak. Artinya kalau dalam kita mengetik seperti ini ada tiga kategori. Kategori resiko tinggi, resiko sedang dan resiko rendah. Nah, resiko tinggi itu yang perlu kita waspadai atau kita harus perlu cek mendalam. Dan ketika kalau resiko sedang itu masih batas aman. Kalau resiko rendah berarti itu dikategorikan aman. Artinya fungsi-fungsinya tidak berbahaya. Kemudian kita lihat lagi pemilik dapat menetapkan atau memperbarui biaya. Jadi tidak ada akses kendali daripada developer ya kalau hal ini. Kemudian kita lihat lagi pemilik dapat memperoleh saldo token ya ini hijau, kemudian ketersediaan token pemilik, kemudian fungsi mengambil kepemilikan.
Nah, ini juga salah satu poin yang harus kita perhatikan. Fungsi mengambil kepemilikan ini yang ditakutkan ketika smart contract itu berjalan sudah rame, sudah banyak aset yang tertampung, pemilik berkuasa dan dia mengambil smart contractnya. Akhirnya aset dalam itu bisa dikuras oleh developer. Kasarnya begitu ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi smart contract staking ya. Kemudian kita masuk di liquidity poolnya, smart contract liquidity pool. Kita copy walletnya, kemudian kita masuk ke Solidity Scan. Lalu kita scanning. Kita balik dulu. Kita scanning smart contract ini. Ya, kita lihat apakah ada fungsi-fungsi yang berbahaya yang nanti di kemudian hari bisa mempengaruhi ya, atau berbahaya pada aset kita gitu ya. Bapak Ibu, kita scan. Ya, jadi ini salah satu platform alat bantu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mencek atau men-tracing sebuah smart contract ya. Oke, 82C3. Ini kita tunggu beberapa saat sambil saya mempersiapkan uh, materi saya selanjutnya karena saya akan tunjukkan satu hal yang akan membuat Bapak Ibu akan semakin semangat tentunya ya Bapak Ibu. Karena menariknya di Ora ini kalau dalam platformnya itu modalnya bisa di-redeem ya. Kemudian mungkin banyak yang bertanya kenapa harus ada fitur itu. Dan itu hanya teknik atau apalah aja. Itu cuma hanya sebuah apa namanya? Itu tidak terlalu berbahaya kalau hanya ada tombol redeem atau tombol claim gitu ya. Nah, kita lihat lagi ini hasil trading hasil auditnya sudah atau trace-nya sudah keluar. Bapak Ibu, ini 60/100 ya. Jadi angkanya 60/100. Kemudian kita cek lagi. Ini parameternya, karena ini parameter tolak ukurnya karena dia menemukan ada beberapa poin-poin yang secara ini berbahaya. Tapi kita lihat lagi ke dalam secara detail di poin-poinnya. Kita terjemahkan dulu. Ya, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini kita lihat ada fungsi ini risiko sedang. Walaupun dia X tapi risikonya risiko sedang. Ya, Bapak Ibu, rata-rata risiko sedang, risiko rendah. Kemudian kita lihat yang paling ini, Bapak. Pemilik tidak dapat memblokir token atau pengguna kontrak yang dapat ditingkatkan berbasis proxy itu hijau, ya. Artinya kendali developer ini sudah tidak ada di dalam smart contract liquidity pool. Pemilik tidak dapat memblokir token atau pengguna, kemudian kontrak yang dapat dijedal. Ini kontraknya tidak dapat dijedal, Bapak Ibu. Kalau sobat smart kontrak ini kontrak dapat dijeda, maka developer bisa menjeda atau bisa menstop transaksinya di kemudian hari. Dan ini secara dari Solidity kan mendeteksi tidak dapat dijeda. Ya Bapak Ibu. Artinya berjalan terus sampai kapan? Sampai token sampai token ini tidak punya harga di market. Tapi hari ini token ini sudah mempunyai harga di market ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi kontrak token hancur sendiri. Jadi ini fitur salah satu fitur yang dalam codingnya itu disusun ini centang hijau artinya aman. Kemudian kita lihat kepemilikan yang dilepas. Jadi artinya kendali pada dari developer untuk smart contract, kemudian akses untuk developer untuk smart contract dalam artian celah ya. Backdoor itu tidak ada di smart contract liquidity pool ini Bapak Ibu. Ini luar biasa. Kemudian pemilik yang terlalu kuat atau berkuasa itu centang hijau. Nah, dari sisi smart contractnya kita pastikan sudah tidak ada celah bagi developer untuk di kemudian hari mereka menyentuh atau mengutak-atik atau mengendalikan aset kita di dalam liquidity pool. Dan per hari ini liquidity poolnya sudah 10 juta. Ya, Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan coba di sini. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi layar menggunakan HP saya. Jadi, Ora ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau di dalam platformnya kan fiturnya itu ada redeem, ada claim profit. Nanti saya akan beritahu satu hal, Bapak Ibu. Aset Bapak Ibu itu tidak akan hilang. Ketika masuk dalam liquidity pool itu akan ada di sana. Bapak Ibu tinggal ambil kapan saja. Ketika selesai durasi kontrak Bapak Ibu tinggal lihat ya nanti. Nanti saya akan tunjukkan. Baik Bapak Ibu, ini layar saya sudah ada di Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya. Ya, jadi saya coba buka akun saya. Kita akan lihat detailnya Bapak Ibu. Kan tadi dari blockchainnya kita akan lihat secara detail. Jadi setiap transaksi itu akan ada terjadi apa namanya sebuah transaksi yang baik smart contract itu langsung di mana pembagian seperti fee untuk developer itu langsung dibagi dalam smart contract. Artinya ketika transaksi terjadi itu semua proses transaksi itu terjadi karena kita yang mengendalikan. Ketika saat kita melakukan transfer atau kita melakukan konfirmasi, proses transaksi itu berjalan. Artinya dari segi transaksi ini Bapak Ibu, itu
apa namanya, secara tidak langsung seperti kita yang memberikan fee kepada developer melalui smart contract, Bapak Ibu. Karena tadi sudah cek smart contractnya sudah bersih, dari kendali developer sudah nggak ada. Nah ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu cek ini ya, ini saya punya wallet ya, 20F3. 20F3 ini wallet stakingnya, kemudian wallet saya C385. Kita lihat di dalam blockchainnya. Lihat dalam blockchainnya, ini dari 20F3 dia mentransfer aset ya, dia mentransfer aset USDT ke wallet saya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu lihat. Jadi 20F3 kemudian di sini ini wallet saya. Kemudian 20F3 yang tracknya jadi by wallet staking. Nah, Bapak Ibu lihat di all transfernya Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di all transfernya ini. Saya perbesar. Jadi 20F3 wallet staking dia mentransfer masuk ke PancakeSwap V2. Ini adalah liquidity pool punyanya Ora ya. Nanti kita lihat liquidity pool yang punya Ora PancakeSwap V2. Kemudian pada saya melakukan transfer USDT ya Bapak Ibu. Tadi saya melakukan transaksi USDT. Jadi USDT saya ini ketika masuk dalam smart contract itu smart contract bekerja melakukan transaksi secara otomatis. Ini ada 1,8 tapi bentuknya Ora. Ini koin Ora, token Ora. Jadi lakukan transfer ke PKXW V2 itu Ora. Kemudian lagi PKXW V2 itu atau liquidity pool melakukan transfer lagi ke 20F3 wallet staking. Itu 1,3 tapi dalam bentuk USDT ya. Kemudian lagi ini 20F3 wallet staking itu melakukan transfer to ke wallet saya C385 sebesar 1,76 USDT. Kemudian ketika ini lagi dipegang V2 melakukan transfer lagi Ora, token Ora itu 1,8 ke 20F3. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu, 982B. Inilah dari package Swift V2 dari liquidity pool itu langsung membagi fee ya, fee transaksi itu Ora dalam bentuk Ora ya, dalam bentuk token Ora itu ke wallet 982B. Ini walletnya developer. Jadi ketika ada transaksi, barulah developer mendapatkan fee atau datanya developer lah, istilahnya begitu. Jadi langsung terjadi transaksi di dalam smart contract. Satu kali transaksi, tapi transaksi di dalam detailnya itu ada banyak transaksi terjadi. Ini tadi dari sisi saya melakukan penarikan. Jadi ada saya klaim klaim apa? Klaim profit itu akhirnya masuk ke sini. Oke, untuk membuktikannya secara langsung, saya langsung masuk ke akun saya. Izinkan saya berbagi layar lagi ya. Akun saya, mohon maaf, akun saya masih akun, karena saya juga baru mulai di tanggal 27 ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ketika melakukan staking, Bapak Ibu masuk ke platform, daftar, registrasi, nanti hubungi pengundang, hubungi orang-orang yang memperkenalkan, kemudian Bapak Ibu masuk ke ini, ke Sumpah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, masuk ke fitur Sumpah, kemudian di sini tinggal pilih durasi, ada 4 pilihan, 1 hari, 7 hari, 15 hari, sama 30 hari. Bapak Ibu saran saya pilih yang 30 hari, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa mendapatkan profit harian 1% setiap hari. Nah ini Bapak Ibu, ini saya punya sudah tersedia dua dolar ya. Kedua ini saya tinggal klaim Bapak Ibu. Saya proses ya. Saya klaim. Ini saya konfirmasi. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Jadi saya mengklaim profit nih. Saya mengklaim profit. Tunggu beberapa saat. Masih loading. Jadi ketika kita melakukan proses transaksi, di sanalah akan terjadi nanti pembagian fee ke developer, kemudian ada proses transaksi secara otomatis membarning juga token Ora gitu ya. Nanti akan saya buktikan secara langsung. Masih. Oke, sepertinya gas di saya kurang. Bentar, saya coba isi gas nih. Ya, sepertinya gas di saya kurang. Kirim Hmm, kirim wallet di WA saya kirim Gasvi. Siap, 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 siap. Bentar. Ah, bentar, Pak ya. Bentar. Nah, kirim walletnya kirim Gasvi. Ya, ya, baik, baik, baik. Bentar. Oke, oke. Sabar ya teman-teman ya. Ya, ya.
saya sudah kirim. Oke, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit inilah saat kita ini ya. Oke, eh Ora popo, sebentar. ora Oke, popo. Ora siap-siap. opo-opo. Ora popo, Yang ora penting popo. cuan Betul. Siap-siap. dan aman. Ya, yang penting aman. Ini yang terbaik Bapak Ibu. Realistis. Iya, benar itu. Itu paling penting ya. Itu yang dicari itu. Mantap, ora on mantap. Mantap sekali itu. Sip, sip. Oke, sambil menunggu, Oke. saya login ke akun. Cuannya itu. Yang lebih luar biasa ya Bapak Ibu, ya. Oke, dan saya udah kirim Gasvi. Siap, siap. Jadi saya proses transaksi dulu. Ya. Jadi tunggu beberapa saat loading. Nanti sampai ada keterangan sukses. Transaksi sukses ya, berhasil ya. Kita Oh konfirmasi, iya, kita cek. berhasil. Benar itu. Kita cek, ini sudah masuk 2 USDT. Oh, ini ora, Luar sorry. biasa. Ini ora, sorry, sorry, sorry. Nah, 2 USDT. Udah masuk ya. Ini ya. Saya baru melakukan transfer dari, jadi membayar wallet staking. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Ketika kita staking, masuk melalui wallet 20 F3. Kemudian nanti kembali dari liquidity pool, itu juga melalui 20 F3. Artinya melalui satu pintu. Nah, kita cek dalam blockchain-nya. Kita cek blockchain-nya. Ketika transaksi saya mengklaim profit, seperti apa transaksi yang terjadi dalam blockchain? Ini luar biasa. Ini nantinya membuat harga token Ora itu stabil di market ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Jadi wallet saya melakukan proses ya. Ini keterangannya pada saya mengklaim ya. Saya mengklaim keterangannya ibaratnya begini, saya mengendalikan apa smart kontraknya. Kita yang mengendalikan smart kontrak ini. Makanya di sini keterangannya from. Nah, from kemudian by 20 F3 wallet kontrak ya, staking. Nah, lihat lagi all transaksinya di dalamnya Bapak Ibu, all transfernya. Jadi 20 F3 melakukan transfer ke Ora, transfer koin Ora. Ini Bapak Ibu lihat, ini transfer koin Ora ke PKXW V2 liquidity pool sebesar 2, sekian. Bentuknya token Ora. Kemudian dari PKXW V2 melakukan transfer bentuknya USDT, 2 USDT ke wallet staking. Jadi sumber USDT yang saya dapat itu dari liquidity pool ya, 82C3. Nah, jadi PKXW Video melakukan transfer ke wallet staking. Kemudian wallet staking 20 F3 melakukan transfer 2 USDT langsung ke wallet saya C385. Bapak Ibu, ini yang menarik ya. Ini yang menarik bahwa smart contract sudah tidak bisa dikendalikan oleh developer. Tapi kita sudah buktikan. Kemudian transfer transaksinya itu terjadi atas perintahnya kita sebagai user. Maka kalau hari ini orang yang bertanya begini, ini developernya siapa? Ini manajemennya dari mana? Saya pikir tidak make sense kalau kita melihat dari smart contract ini. Karena sebetulnya kitalah pemilik bisnis Ora ini, Bapak Ibu. Lihat lagi Bapak Ibu, perhatikan, perhatikan. Ya, jadi Pegasus Video melakukan transfer lagi 2, sekian Ora. Lalu Pegasus Video melakukan transfer fee ya, ini fee data untuk developer ya, ke 982B. Jadi setelah transaksi terjadi, artinya apa? Kita yang mengendalikan smart kontraknya. Bukan lagi developer, bukan lagi manajemen. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan satu hal begini ya Bapak Ibu. Saya langsung saja dari transaksi ini, saya pikir ini sudah sangat menguatkan keyakinan kita untuk bisa gaspol di Ora. Sangat menguatkan untuk kita gaspol di Ora. Gini Bapak Ibu, ini yang menarik. Hot newsnya gini Bapak Ibu. Saat misalkan ada kekhawatiran terjadi, pasti Oh, kekhawatiran terjadi begini. Ketika website orangnya terjadi maintenance, terjadi trouble, atau tidak bisa diakses. Terus bagaimana cara kita melakukan penarikan aset? Atau bagaimana kita melakukan klaim profit atau penarikan redeem modal? Kita bisa lakukan langsung melalui blockchain, BC Scan, langsung masuk di smart kontraknya Bapak Ibu. Masuk ke smart kontrak, kemudian Bapak Ibu masuk ke sini, ke kontrak. Nah, menariknya di sini, di Write ini Bapak Ibu. Di Write ini ada beberapa fitur.
Yang dimana nomor 2 itu, Bapak Ibu, nomor 2 itu get all reward. Artinya mengambil semua reward yang kita terima di akun kita. Ketika kita melihat di akun itu sudah terbaca reward saya sekian-sekian dolar. Ambil melalui smart contract ini bisa, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik nomor 2, ini koneksi Ada dulu saya ada. walletnya. Permisi. Jadi koneksi dulu Ano walletnya. kosaan? Jadi habis itu Bapak Ibu langsung rate proses transaksi itu terjadi, ya. Kemudian get stake reward nomor 3. Get stake reward ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal masukin aja walletnya di sini. Kemudian rate, artinya melakukan proses transaksi. Jadi setelah terang smart contract akan mengambil aset dari liquidity pool mentransfer ke walletnya kita. Di saat websitenya error, maka kita bisa melakukan claim reward atau claim profit dari sini. Kemudian yang menarik gini Bapak Ibu, Pak. Bapak Ibu lihat, redeem ini adalah redeem yang terlihat di platform ya, redeem modal, penarikan modal. Setelah durasi selesai 30 hari, Bapak Ibu bisa melakukan redeem modal lewat manual lewat smart contract-nya. Jadi tidak harus melalui platform. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi berapapun aset ya Bapak Ibu, ibaratnya kita ini sebagai investor dalam sebuah proyek kripto, aset kita itu dalam liquidity pool dan itu semua digunakan untuk melayani transaksi jual beli aset di sana. Ibaratnya kita sebagai investor apa namanya support dana ke sana. Nah, setelah selesai durasi kita bisa ambil dana kita. Dan itu tidak harus melalui platform, bisa melalui smart contract ini. Ini luar biasa. Dan ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Tidak usah khawatir aset Anda hilang, tidak usah khawatir di kemudian hari website-nya error, bahkan ini kita bisa akses melalui smart contract langsung. Nah, oke. Untuk membuktikannya begini Bapak Ibu, kita cek dulu akun saya. Sebentar sekali lagi, ini kita sudah ternyata sudah lewat waktu. Satu kali lagi Bapak Ibu, saya langsung lihat, kita langsung buktikan ya. Benar nggak ya proses lewat smart contract itu terproses atau langsung ditransferkan aset ke wallet kita. Izinkan saya lagi. Nah, ini Bapak Ibu, di akun saya ini tersedia masih loading. Ya, ya sebentar. Ya, Bapak Ibu perhatikan ada 0,3 USDT ya. Ini apa profit ya dari jaringan ya. 0,3 USDT ya. Saya akan melakukan klaim dari smart kontraknya langsung. Masuk ke smart kontrak. Ini Bapak Ibu masuk ke sini, kemudian di BSC scan. Nah, masuk ke klik dulu wallet staking ini. Lalu masuk ke kontrak. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ini eh, ini patut diperjuangkan Bapak Ibu. Siap gas Bapak Ibu. Ini saya akan masuk di sini di get all reward. Saya akan mengklaim reward saya itu referral ya. Saya koneksikan dulu connect to Web3. Koneksikan dulu walletnya kita. Pilih yang wallet connect ini round. Nanti ada menu token pocket. Pilih yang token pocket karena saya wallet saya di token pocket. Bentar. Oke, try again. Oke, masih connect. Pastikan juga internetnya lancar ya Bapak Ibu. Pastikan internetnya lancar, maka semua prosesnya akan berjalan dengan baik. Hubungkan. Oke, ini sudah terkoneksi. Nanti tandanya di atas ini sudah warna hijau, artinya itu sudah terkoneksi dengan walletnya kita. Oke, saya akan get all reward. Klik aja langsung right ketika sudah terkoneksi. Konfirmasi. Jadi ini tidak melalui platform Ora ya. Oke, ini sudah kita view transaksinya. Transaksinya sukses. Kita lihat lagi detailnya. Yang melakukan proses ini wallet saya, kemudian ini Bapak Ibu lihat lagi from, kemudian wallet staking. Nah, sebesar 0,3 0,3 tadi ya. Kita lihat di wallet saya sudah masuk belum hasil klaim profit saya lewat ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu 0,3 tadi dari platform yang saya lihat di platform Ora dan saya klaimnya melalui manual melalui semua apa blockchain Bapak Ibu. Ini luar biasa. Bapak Ibu silakan. Ini peluang bagi Bapak Ibu untuk jalan katakanlah tahunan, pasti jalan tahunan. Karena apa? Karena harganya sudah terlihat di market juga. Harga token Ora sudah terlihat di market. Pergerakan harga dari proses transaksi sekali transaksi itu terjadi transaksi yang dalam blockchain dari apa namanya yang menggerakkan itu smart kontraknya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau anggaplah orang ini sebagai mesin tabungan
yang bisa ditarik setiap hari saat butuh, di saat perlu, tinggal ditarik. Modalnya bisa di-redeem melalui manual blockchain Gaspol, Bapak Ibu. Gaspol, modalnya bisa di-redeem manual, klaim profitnya bisa diklaim manual melalui blockchain. Terima kasih, itu penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kiranya kita semua bisa sukses bersama-sama bersama dengan orang. Luar biasa. Saya kembalikan kepada Oke, Pak oke, Johan. oke, oke. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Artinya ini adalah satu peluang yang sangat luar biasa sekali. Semua sangat jelas ya. Tinggal kita gaspol ya. Artinya apa? Ora hadir pada momentum yang tepat ya. Pada momentum yang tepat tinggal kita semua memposisikan diri kita ya. Memposisikan diri kita seperti yang tadi saya udah bilang. Dengan hati yang senang, dengan pikiran yang damai, tenang, kita gaspol di ora ya. Dan buat teman-teman nanti selepas ini kita akan buat satu grup khusus untuk para user ya, setiap yang sudah jadi member, dan kita akan bagi melalui leader satu grup khusus untuk konsultasi semua hal tentang ora. Dan juga pada hari Minggu nanti di jam 9 malam kita ada training untuk new member ora ya, training tentang marketing plan dan metodologi percepatan income di ora itu seperti apa ya. Untuk Zoom malam hari ini ya, kita akan tutup. Kita ucapkan terima kasih buat perhatian teman-teman sekalian. Zoom kita rutin ya, Zoom kita rutin di hari Selasa dan hari Jumat. Untuk saat ini kita akan 2 minggu sekali Zoom presentasi dan 1 kali training untuk new member di hari Minggu. Manfaatkan sebaik mungkin Zoom setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk memperbanyak tim atau mengembangkan tim Bapak Ibu sekalian. Terima kasih daripada kami yang bertugas pada malam hari ini ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan perhatian dari awal sampai akhir. Semoga ora memberikan jalan berkah yang besar untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open kamera, kita tag gambar dulu. Kita tag gambar, open kamera luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Oke, open kamera, kita tag gambar. Oke. Ora Gaspol. 1, Solo 2, Hadis. 3. Ora Depo, ora cuan. Ora Depo, ora cuan. Ora Depo, ora cuan. Sekali lagi Mantap. ada 5 slide ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ada 5 slide, 1 lagi Mas ya, Koko. siap. Ada Tarsan rupanya. Mantap, Ada mantap. Tarsan tidak pakai baju. Gas, Yang penting gas. Satu lagi ya. Gas Satu terus, yang lagi. penting gas. Satu lagi, 2 slide lagi. Ternyata ini luar biasa semangatnya. Keren. Semangat. Gas teras ora. Gas. Satu lagi, terakhir. Satu lagi. Gas teras ora. Mantap, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sukses. Gaspol. Terima kasih, selamat malam. Ya, kapal kita sudah tepat, tinggal kita gaspol ya. Oke, terima kasih, selamat malam. Kita tutup Zoom pada malam hari ini. Jangan lupa hari Minggu ada training untuk new member. Oke, terima kasih. Saya tutup Zoom-nya.